dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia bebas antum, silakan berinovasi, tidak ada masalah. Mic misalnya yang tadinya pakai kabel sekarang tidak menggunakan kabel, boleh ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil, ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam, silahkan, tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi, di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat, ya, dia ada yang seperti film, yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja layarnya nggak nampak, macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim, nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik. Tolak sudah. Nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik. Paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan
sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh, begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini?